Halo teman-teman semua, kembali lagi ke video tutorial belajar Excel. Nah, pada video ini gue mau bahas mengenai fungsi SUMIF yang cukup populer di kalangan para pekerja. Kemudian dulu waktu aku KP, kerja praktek di salah satu perusahaan besar, sebut saja namanya perusahaan semen di salah satu kota di Jawa Barat. Nah, mereka sistemnya masih menggunakan ini, sudah dan masih menggunakan ini, dan saya pikir ini cukup cukup populer di kalangan uh, industri besar maupun kecil. Langsung saja, pada kasus di sini adalah kita akan membahas cara menghitung total stok barang, laporan stok barang per 2020, let's say di toko besi. Di toko besi. Nah, caranya adalah teman-teman di sini ada total stok tabel total stok barang per 2020, kemudian ada barang masuk per 2020 tentunya, kemudian barang keluar juga per 2020. Nah, kita kita aku udah buatin kodenya, teman-teman bisa bisa random atau ngacak sendiri, kemudian nama produknya sudah aku buat, stok awal juga aku buat tanpa ada rumus. Nah, di sini aku masukin rumus. Di sini sudah mulai masukin rumus menggunakan VLOOKUP. Jika teman-teman sudah belajar VLOOKUP, kayaknya teman-teman sudah paham, dan aku akan review sedikit di video-video sebelumnya sudah saya upload. Nah, kita jika teman-teman sudah masukin kode di sini, nanti biar di sini otomatis kita menggunakan VLOOKUP. Contohnya VLOOKUP. VLOOKUP di sini adalah vertical lookup value. Kita cari yang ini, kemudian table array-nya di sini. Oke, jadi kemudian number column-nya 2, kemudian false. Nah, kayak begitu caranya. Tutup kurung. Nah, dia keluar. Fungsinya buat apa? Kan biasanya kalau di perusahaan itu dia tidak memasukkan nama atau nama produknya, dia pasti memasukkan kode. Kenapa kode lebih diutamakan? Karena dia lebih akurat. Kalau tisu mungkin kita salah ngeklik lah, kemudian bambu juga mungkin salah ngeklik, dan lain sebagainya. Tapi kalau kode biasanya nggak salah klik, dan biasanya dia dalam format barcode. Barcode itu kan biasanya kebanyakan gabungan antara nomor dan huruf. Jadi nggak mungkin barcode ini tertulis dalam bentuk nama produk. Jadi yang sering digunakan itu kode, maka di sini referensinya adalah kode. Ini juga sama berlaku, tapi di sini gue cuma tinggal ini aja, tinggal copy dari sini menggunakan VLOOKUP juga. Persis sama caranya. Jadi yang ada rumusnya ada di sini, di tabel ini adalah cuma nama produk, kemudian jumlah in, nggak ada rumusnya juga, teman-teman tinggal masukin random terserah sendiri. Pada kasusnya mau masukin 10, 50, 40, tapi di sini aku pakai random between aja. Caranya gini, bagi yang belum tahu, random between itu random antara let's say 10 sampai menggunakan titik 2, 100. Ini dia random sendiri sampai bawah. Nah, langsung saja ke formula sum if-nya. Kita fokus ya teman-teman, sum if. Nanti jika teman-teman belum paham fungsi sum if, nanti kalau teman-teman mau, nanti aku bikinin di video selanjutnya. Nah, untuk barang in, ketika teman-teman ngeklik di sini, biasanya ini beda sheet sih. Jadi ya, ini sheet yang lain, cuman karena aku di sini video tutorial, jadi setiap sheet itu untuk video-video tertentu. Jadi saya jadiin satu aja. Nah, di sini juga kasusnya biasanya nggak mungkin sedikit seperti ini. Biasanya tuh ratusan, ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu. Nah, makanya kalau datanya banyak kan lebih teraplikatif. Kalau di sini cuma kecil karena contoh, jadi untuk mempermudah aja. Caranya adalah ketika kita masukkan in jumlah barang masuk per 2020, nanti dia akan keluar juga di tabel ini. Jadi teman-teman nggak usah masukin di tabel ini satu persatu. Masuknya di tabel ini, kemudian keluar juga di tabel ini, kemudian nanti kita jadiin satu secara otomatis. Di stok akhirnya nanti kita keluar hasilnya sendiri. Langsung saja kita menggunakan sum if. Sum if itu artinya dijumlahkan ketika, jadi dia penjumlahan kondisional. Konsepnya sudah ada di bawah ini. Nah, teman-teman baca range-nya sum if. Nah, dijumlahkan, bacanya dijumlahkan jika
range ini atau kode yang ada di sini dengan ini sama dengan ini, maka jumlahkan menggunakan angka yang ada di range ini. Oke, kita tutup. Nah, ini yang menarik. Pada video tutorial yang lain yang saya pelajari, nggak semuanya mungkin, cuma ada beberapa, mereka tidak mengalami kendala ini. Mungkin di komputer kalian atau sebagian dari teman-teman kalian mengalami ini spill. Nggak tahu apakah karena versi Excel-nya atau lain sebagainya. Oke, anyway, cara penyelesaiannya seperti ini. Teman-teman langsung ke help on this error, karena Excel ini sudah cukup canggih menurut aku. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada instruksi bahwa spill array ini tidak bisa disupport pada Excel yang table. Jadi, teman-teman harus memindahkan, try moving your formula out the table, atau mengconvert table ini menjadi suatu range dengan cara berikut ini. Nah, caranya seperti ini. Teman-teman tinggal drag ini, oke, drag atau let's say drag di sini kasusnya. Kemudian teman-teman klik convert to range. Oke, nggak apa-apa. Sudah nih. Nah, kenapa nggak bisa? Oh, ini karena ada ini. Kita hapus aja. Dia turun ke bawah. Nah, di delete aja. Kemudian kita masukin aja biar nggak ragu. Kemudian masukin kayak yang tadi. Jika kode ini sama dengan kode yang di sini, maka jumlahkan nilainya. Tutup kurung. Nah, semuanya sudah masuk. Ini sudah benar, aku bisa jamin ini sudah benar, karena contohnya jika bambu masuk 50 pada hari ini, let's say, pada hari ini bambu masuk 50. Di sini tertulis bambu 50. Yang menarik adalah dia cukup terintegrasi sama yang lainnya. Contohnya adalah tisu. Ada tisu, pemasukan tisu atau barang masuk tisu senilai 10. Cuman ketika dijumlah di sini kok 100. Kenapa? Karena ada tisu pada masuk mungkin hari kedua atau hari ketiga, atau mungkin hari itu juga cuman sore, nggak tahu. 90. Kemudian dia bisa menjumlahkan dengan sendirinya sampai 100. Berlaku juga sama untuk yang produk keluar ini. Contohnya ada produk keluar pada hari itu tisu senilai 18, bambu 98, dan seterusnya. Kita masukkan di sini biar dia otomatis menggunakan fungsi if, sum if juga. Kemudian kita drag yang ini jika kode ini sama dengan kode yang ini, maka jumlahkanlah mereka dengan angka range ini. Nah, dia keluar. Mari kita buktikan. Bambu keluar 98. How do we know that? Bambu keluar 98. Tisu keluar nggak tisu? Tisu keluar, banyak sekali. Tisu di sini keluar 45 tambah 78. Dihitung mungkin 100 berapa nih? 120 berapa nih? I don't know. 123. Nah, jumlahnya benar. Jadi semuanya sudah valid. Setelah itu tinggal kita masukkan saldo akhir tanpa menghitung satu persatu dan nanti otomatis. Kita lihat, let's say caranya adalah saldo awal tentunya, terus ditambah saldo masuk, kemudian minus yang out. Oke, dia yang besi masih 100 karena nggak terjual. Nanti teman-teman tinggal klik 2 kali dan seterusnya. Nah, ini berlaku jika tabelnya juga ratusan ribuan, nanti teman-teman tinggal drag ke bawah aja, nanti dia keluar sendiri. Ya, jadi nggak usah perlu ngitung. Jadi teman-teman nggak usah masukin satu persatu. Cukup masukin aja ke sini. Operator, contoh ya, biasanya waktu aku KP ini, nah, barang masuk ini dia dikelola oleh inventory atau pergudangan. Barang keluar juga pergudangan. Nah, nanti pihak operator pergudangan dia akan masukin tuh di internet bla 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 bla. Ini juga bla 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 bla. Nanti di sini supervisor atau manajer atau yang eksekutifnya itu nanti bisa melihat data yang masuk di sini tanpa harus mengetik satu persatu ulang. Jadi sistemnya sudah terintegrasi antara sheet 1 dan sheet yang lain, sheet-nya atau Excel-nya manajer dengan Excel-nya operator. Dan menurut aku ini cukup membantu dalam memantau produk masuk dan produk keluar, entah itu di pertokoan atau di industri besar.
Ya, segitu dulu. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Nah, jika teman-teman mau tahu bagaimana fungsi kerja sum if lebih lanjut, basicnya atau konsep awalnya, nanti teman-teman bisa komen, nanti aku buatin kalau memang memungkinkan. Terima kasih, see you guys.